Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Atla Zara dari kelas 10F Nor Presensi 3. Di sini aku akan mempresentasikan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang letaknya tuh ada di Jawa Timur. Jadi di sini aku akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Oke, jadi di video ini, di presentasi kali ini aku mau bahas tentang apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu latar belakang berdirinya kerajaan, yang kedua masa kejayaan, yang ketiga masa kemunduran, dan yang terakhir bukti peninggalan. Oke, kita yang pertama dulu. Latar belakang. Jadi, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar di Nusantara yang mencapai masa kejayaan pada abad ke-13 hingga 14 Masehi. Kerajaan ini terletak di Trowulan, Jawa Timur. Konon katanya, asal mula nama Majapahit berasal dari buah bernama maja, dan rasanya tuh pahit. Buah maja ini banyak terdapat dalam hutan tempat Raden Wijaya dan pengikutnya berlindung untuk menyusun kekuatan kembali. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Oke, jadi tuh latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit itu bermula dari tekad Raden Wijaya yang ingin merebut kembali kekuasaan leluhur dari Jayakatwang atau Raja Kediri. Jadi Raden Wijaya ini merupakan keturunan Ken Arok dan menantu Raja Kertanegara yang merupakan Raja Singasari terakhir. Nah, sekitar 1292-an, Jayakatwang itu menyerang Kerajaan Singasari. Dan akibat penyerangannya itu menyebabkan Raja Kertanegara ini tewas dan Kerajaan Singasari runtuh. Karena Kerajaan Singasari runtuh, Raden Wijaya ini terpaksa melarikan diri dari kejaran pasukan Jayakatwang. Nah, dalam pelarian diri ini tuh tercatat dalam prasasti Kudadu yang terdapat di atas ini. Nah, dengan bantuan Arya Wiraraja, ia berpura-pura menyerah pada Jayakatwang. Jadi, kan meskipun Raden Wijaya ini terpaksa melarikan diri, tapi itu tekad dia untuk merebut kembali kekuasaan leluhur tuh masih kuat gitu loh. Makanya dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya itu berpura-pura menyerah pada Jayakatwang dan Jayakatwang mempercayainya, kayak mensetujuinya gitu loh. Nah, setelah itu Raden Wijaya ini meminta hutan Tarik untuk dijadikan desa pertahanan. Nah, lalu setelah itu Raden Wijaya ini mendirikan desa bernama Majapahit. Nah, lalu pada awal 1293, tentara Kulpikai dari Mongol itu tuh datang ke Jawa yang sebenarnya tuh mau nyerang Kerajaan Singasari. Tapi dengan adanya situasi ini, Raden Wijaya itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menipu pasukan Mongol dengan mengatakan bahwa Jayakatwang tuh sekarang jadi penggantinya Kertanegara. Nah, setelah menyatukan antara Raden Wijaya, kelupaan. Jadi setelah itu Raden Wijaya juga menawarkan diri untuk membantu pasukan Mongol menyerang Jayakatwang. Nah, penawaran itu tentunya diterima oleh pasukan Mongol dengan senang hati. Nah, setelah itu terjadi penyerangan dari pasukan Mongol dan Raden Wijaya ke Jayakatwang dan menyebabkan Jayakatwang akhirnya menyerah dan takluk.
Nah, setelah Jaya Katuang takluk, Raden Wijaya ini tuh justru balik menyerang Mongol hingga akhirnya mereka meninggalkan Jawa. Nah, dengan takluknya Jaya Katuang dan perginya pasukan Mongol pada 10 November 1293, Raden Wijaya ini resmi dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Oke, next kita ke masa kejayaan. Jadi Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk di tahun 1350 hingga 1389 Masehi, didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Keberhasilan mereka terlihat dari stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, serta perkembangan seni dan sastra seperti yang tercatat dalam Kakawin Nagarakertagama. Gajah Mada ini berperan penting dalam menumpas pemberontakan dan menjalankan Sumpah Palapa yang berujung pada ekspansi besar-besaran. Wilayah Majapahit meluas hingga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Semenanjung Malaya, Singapura, dan Filipina bagian selatan. Serta Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan dengan Champa Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Nah, selain ekspansi militer, Majapahit juga berkembang sebagai kerajaan maritim dengan armada laut kuat di bawah pimpinan Empu Nala. Dari segi ekonomi, Majapahit menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara, mengekspor lada garam dan lengkeng. Kombinasi kekuatan militer, politik, dan ekonomi menjadikan Majapahit sebagai kerajaan terbesar di Nusantara pada masanya. Bisa dilihat, ini merupakan peta wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit dan cukup besar dan hampir menguasai seluruh Nusantara. Oke, kita ke masa kemunduran. Nah, kerajaan Majapahit ini mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Penyebab utama runtuhnya Majapahit meliputi konflik internal, serangan dari luar, serta perubahan sosial dan agama. Oke, jadi faktor yang pertama yaitu perang saudara dan perebutan tahta. Jadi setelah Hayam Wuruk wafat, terjadi perebutan tahta antara Pangeran Wikramawardhana yang merupakan pasangan dari pewaris Hayam Wuruk, yaitu Putri Kusumawardhani dan Wirabumi, putra dari selirnya. Nah, hal ini memicu Perang Paregreg yang terjadi pada tahun 1405 hingga 1406. Yang dimenangkan oleh Wikrawardhana. Tetapi dengan adanya perang saudara ini justru malah melemahkan kendali Majapahit atas wilayahnya. Oke, lanjut yang kedua yaitu banyaknya pemberontakan. Setelah perang Paregreg, Majapahit menghadapi berbagai pemberontakan yang semakin melemahkan pemerintahan, termasuk di wilayah Kuti, Tanca, dan Sadeketa. Oke, yang ketiga yaitu kemunduran ekonomi dan politik. Lemahnya kepemimpinan setelah Hayam Wuruk menyebabkan penurunan kontrol atas daerah-daerah taklukan, yang satu persatu mulai melepaskan diri. Kesultanan Malaka yang berkembang pesat juga menguasai Selat Malaka. Hal tersebut membuat kesultanan tidak berhenti untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke Pulau Jawa. Dan yang keempat, masuknya Islam dan munculnya Kesultanan Demak. Jadi pada abad ke-15, pengaruh Islam mulai kuat di Jawa. Kedatangan Laksamana Cheng-ho serta perkembangan komunitas muslim di pelabuhan-pelabuhan seperti Demak, Tuban, dan Ampel mengubah struktur sosial Majapahit. Kesultanan Demak yang semakin kuat juga melakukan intervensi dan menyebarkan Islam, mengikis pengaruh Hindu, Buddha di kerajaan. Yang terakhir,
serangan dari Kesultanan Demak. Pada abad ke-16, Raden Patah, penguasa Demak, menyerang Majapahit. Serangan ini semakin melemahkan kerajaan hingga akhirnya kerajaan Majapahit pun runtuh pada tahun 1527 Masehi. Saat Sultan Trenggana dari Demak yang masih keturunan Raja Brawijaya V mengambil alih kekuasaan. Jadi kerajaan Majapahit ini tuh berdirinya dari 1293 hingga 1527 Masehi. Jadi cukup lama. Nah, yang terakhir yaitu bukti peninggalan. Nah, yang pertama ini aku bakal ngasih tahu bukti peninggalan berupa candi. Yang pertama itu Candi Tikus, yang kedua Candi Bajang Ratu, yang ketiga Candi Suku, yang keempat Candi Penataran. Sebenarnya ada banyak candinya. Nah, candi lainnya aku sebutin di bawahnya, yaitu ada Candi Wringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Jabung, Candi Tegowangi, Candi Cipto, Candi Sumberjati, Candi Sawentar, dan Candi Sumur. Oke, selanjutnya bukti peninggalan berupa karya sastra dan prasasti. Yang pertama yaitu Kitab Negara Kertagama, itu ada, kalau nggak salah ada di masa kejayaan atau nggak masa peruntuhan. Masa kejayaan, ya ada di masa kejayaan. Lalu Kitab Sutasoma. Nah, Kitab Sutasoma ini tuh merupakan landasan semboyan negara kita nih, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari Kitab Sutasoma ini. Lalu ada Prasasti Pancasapura dan Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu yang seperti aku sebutkan di awal tadi, di bagian latar belakang, itu menceritakan tentang selama pelariannya Raden Wijaya dari kejaran Jayakatwang. Dan yang terakhir, ini adalah daftar pustakanya. Ini ada banyak, aku mengambil dari beberapa banyak sumber. Yang pertama ada Media Indonesia, terus Kompas, Direktori Majapahit, Tirto ID, terus Ensiklopedia Telkom University, dan Kumparan. Dan akhirnya, selesai. Jadi sekian presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan aku mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit ini bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan see you!